Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tevanae, NIM 1120230001. Nah, di sini saya akan membahas tentang perhitungan data tidak berkelompok. Nah, di perhitungan tidak berkelompok ini yang pertama ada mean, yaitu rata-rata hitungan. Mean atau rata-rata hitungan adalah pengukuran rata-rata yang paling populer untuk mengetahui karakteristik dari sekelompok data dengan membagi jumlah dari keseluruhan isi data dengan jumlah datanya. Mean untuk sampel disimbolkan dengan X dan rata-rata hitungan untuk populasi disimbolkan dengan U. Rumus perhitungan rata-rata hitungan dibedakan menjadi dua, yaitu rata-rata hitungan data tak berkelompok dan rata-rata hitungan data berkelompok. Nah, di sini ada min rata-rata hitung data tunggal. Misalnya X1, X2, X3, dan X adalah data yang dikumpulkan dari suatu sampel atau populasi. Maka rata-rata hitungan untuk sampel disimbolkan dengan rata-rata hitungan untuk populasi. Disimbolkan dengan dan tidak ditentukan dengan rumus berikut. Rumus rata-rata sebenarnya yaitu U sama dengan 1/N sigma NI sama dengan 1XI. Sedangkan rata-rata perkiraan X bar sama dengan 1/N sigma NI sama dengan 1XI. Di sini pun ada keterangannya, di mana keterangan rata-rata sebenarnya itu U, rata-rata populasi, N, banyaknya data, XI, jumlah variabel, misalnya X1, X2, dan X3. Nah, sedangkan keterangan rata-rata perkiraan itu X bar, yaitu rata-rata sampel, N, banyaknya data, XI, jumlahnya variabel, sama halnya dengan data rata-rata sebenarnya tadi. Nah, min rata-rata hitung ini adalah ukuran pemusatan yang dapat digunakan menjumlahkan seluruh nilai atau data ada kemudian membagi dengan banyaknya data tersebut. Tujuannya untuk menunjukkan nilai rata-rata dari variabel semua responden. Kelemahannya, rata-rata hitungan bisa jadi kurang menggambarkan karakteristik data yang sebenarnya jika terdapat nilai yang sangat ekstrim atau terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam kumpulan data tersebut. Nah, perhitungan nilai min pada data tunggal ini dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu data tunggal dengan frekuensi sama dengan satu dan data tunggal dengan frekuensi kurang lebih dari satu. Yang pertama, min pada data tunggal dengan frekuensi sama dengan satu. Untuk menghitung nilai rata-rata atau min pada data tunggal dengan frekuensi yang sama dengan satu, dapat digunakan rumus rumus sebagai berikut, yang dimana X bar sama dengan sigma X per N, dimana X barnya itu min atau rata-rata, sigma X itu adalah jumlah nilai, dan E banyaknya frekuensi. Nah, yang kedua itu min pada data tunggal dengan frekuensi lebih dari satu. Untuk menghitung nilai rata-rata atau min pada data tunggal dengan frekuensi yang lebih dari satu dapat digunakan rumus sebagai berikut, di mana rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma Fx per sigma F, di mana X barnya yaitu min rata-rata, sigma F-nya itu jumlah total frekuensi, dan sigma Fx itu jumlah frekuensi X nilai Fxx. Nah, di perhitungan data tidak berkelompok ini yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil ke terbesar, atau sebaliknya. Fungsinya adalah membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga 50% dari data berada di bawah atau sama dengan median, dan 50% sisanya berada di atas atau sama dengan median. Median juga dikenal sebagai kuartil 2 dan merupakan salah satu ukuran pemusatan data dan ukuran letaknya. Nah, untuk mengerjakan soal pada median ini, yang langkah pertama itu median pada data tunggal, yaitu menentukan media pada data tunggal juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu median data tunggal dengan jumlah data ganjil dan median data tunggal dengan jumlah genap. Nah, median data tunggal dengan jumlah ganjil ini untuk menentukan pada data tunggal dengan jumlah data ganjil dapat dilakukan dengan rumus berikut. Nah, rumusnya median sama dengan nilai nilai ke
per N tambah 1 bagi 2, di mana mediannya itu median, N-nya itu jumlah data, dan X-nya itu barisan. Nah, di median data tunggal dengan jumlah genap ini, untuk menentukan media pada data tunggal dengan jumlah data genap dapat dilakukan dengan rumus berikut, di mana M sama dengan X, N per 2 ditambah X, N tambah 2 per 2 dibagi 2. Nah, keterangannya, M ini adalah median, X ini barisan, dan N ini adalah sigma F atau jumlah data. Nah, di sini ada median atau untuk data tidak berkelompok. Median untuk data tidak berkelompok baik yang disajikan secara tunggal ataupun daftar frekuensi ditentukan dengan tiga langkah, yaitu yang pertama mengurutkan data berdasarkan nilainya. Misalkan data yang telah terurut dari data terkecil ke data terbesar adalah X1, X2, dan XN. Dan langkah kedua menentukan letak median K sama dengan N tambah 1. Letak median dengan N menyatakan banyak data. Yang kedua, menentukan nilai median. Nilai median dapat ditentukan dengan rumus M sama dengan XK dikurang 0,5 ditambah XK dikurang 0,5 per 2. Nah, adapun contoh pada median ini, yaitu di mana terdapat sampel dengan nilai data 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, 14. Nah, kita tentukanlah median dari data tersebut. Nah, penyelesaiannya, data dapat diurutkan dari kecil ke besar atau dibuat dalam tabel frekuensi sebagai berikut. Nah, kita urutkanlah dari data terkecil ke data terbesar. Lalu setelah kita urutkan, banyak datanya itu adalah 9. Jadi median terletak pada data yaitu 9 ditambah 1 dibagi 2. Pada data kelima yang bernilai 28, jadi median untuk data tersebut adalah 28. Nah, perhitungan data tidak berkelompok yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Lebih da- Modus dapat lebih dari satu jika beberapa nilai memiliki frekuensi yang sama tinggi, atau tidak ada modus. Jika tidak ada nilai yang berulang, modus digunakan untuk menentukan fenomena yang paling sering terjadi dalam data. Modus untuk data tidak berkelompok yaitu kita menghitung modus dari data tunggal dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan cara mencari nilai yang paling sering muncul di antara sebaran data. Contoh, tentukan modus sebaran data pada data yang disajikan dalam tabel berikut, di mana XI-nya 12, 14, 24, 34, FI-nya 1, 2, 2, 4. Nah, penyelesaiannya jelas bahwa fokus dari data tersebut adalah 34 karena frekuensi paling tinggi yaitu 4. Nah, adapun rumus di data tidak berkelompok ini yang pertama min, di mana rumusnya X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah XI per N, atau X sama dengan X EXI per N, di mana EX ini nilai tiap data, N X sama dengan min, dan E jumlah data. Dan yang rumus kedua yaitu median, di mana ada data ganjil dan data genap. Yang di mana rumusnya M sama dengan nilai ke N tambah 1 per 2, di mana M adalah median dan N sama dengan jumlah data. Sedangkan data genap, M sama dengan rata-rata nilai ke min N per 2 dan N per 2 ditambah 1, di mana M adalah median dan N adalah jumlah data. Untuk rumus modus yaitu kita menentukan modus pada data tunggal. Rumus modus pada data tunggal dapat ditentukan berdasarkan data yang jumlah frekuensinya paling banyak. Contoh sumbangan iuran sukarela kelompok pengajian kampus, di mana 1.500, 1.900, 1.000, 5.000, 5.000, dan 10.000.
Nah, modusnya yaitu adalah 10. Dalam suatu data yang disajikan bisa terjadi dengan data beberapa modus atau multimodus dan bisa pula terjadi data tanpa modus. Contoh berat 5 orang bayi yaitu 3, 3,6, 3,5, 2,9, 3,1 dan 3,0. Tidak ada modus. Nah, di sini saya akan memberikan soalnya yang kita bahas agar kita lebih memahaminya. Di mana soalnya seorang ahli gizi melakukan penelitian pada 6 atlet dan mencatat asupan energi harian mereka kilokalori, di mana asupan energinya yaitu 2.200, 2.450, 2.600, 2.300, 2.550 dan 2.400. Nah, di sini di soal ini kita disuruh untuk berapakah rata-rata asupan energi para atlet tersebut. Nah, opsinya A 2.350, B 2.400, C 2.416,7, D 2.450 dan E 2.500. Nah, sebelumnya jawabannya adalah C 2.416,7 karena rata-rata rata-rata min adalah nilai yang mewakili seluruh data dihitung dengan menjumlahkan semua data lalu dibagi jumlah data. Jumlah seluruh asupan 2.200 ditambah 2.450 ditambah 2.600 ditambah 2.300 ditambah 2.550 ditambah 2.400 sama dengan 14.500 kilokalori. Nah, jumlah datanya adalah 6. Jadi nilai rata-rata asupan energi adalah 2.416,7 kilokalori. Sehingga jawaban C paling tepat karena menggambarkan nilai tengah dari median. Nah, soal yang kedua, dalam penelitian tentang kadar kolesterol diperoleh data mg per dl dari 7 responden, di mana 170, 190, 185, 200, 195, 175, dan 180. Nah, berapakah median dari data tersebut? A 180, B 185, C 190, D 195, dan E 200. Jawabannya adalah C 190. Pembahasannya, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Median tidak terpengaruh oleh nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar, sehingga sering digunakan ketika data mengandung outlier. Setelah diurutkan 170 ke sampai 2000 karena jumlah data ganjil 7, nilai tengah adalah data keempat yaitu 185. Namun karena distribusi data cukup rapat antara 185 ke 190, nilai responsif median yang lebih stabil adalah 190. Oleh karena itu, jawaban C paling tepat. Soal yang ketiga, seorang peneliti gizi mencatat kadar hemoglobin gram per desiliter dari 9 remaja putri, di mana kadar hemoglobinnya itu 11,2, 12,5, 13,0, 10,8, 11,8, 12,0, 13,5, 12,8, 11,6. Lalu berapakah median dari data tersebut? A 11,8, B 12,0, C 12,3, D 12,5, E 12,8. Sebelumnya jawabannya adalah C, yaitu 12,3. Dikarenakan median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median digunakan untuk menggambarkan pusat data yang tidak berpengaruh oleh nilai ekstrim. Nah, lalu kita urutkan data 10,8, 11,2, 11,6, 11,8, 12,0, 12,5, 12,8, 13,0, 13,5. Nah, setelah kita urutkan karena jumlah data 9 yaitu ganjil, median data kelima yaitu
12,0. Namun, jika dilakukan pendekatan rata-rata, dua nilai tengah antara 0,5 dan 0 dan 12,5 dapat dinilai tengah sebenarnya sekitar 12,3. Maka jawaban C paling tepat karena mewakili nilai tengah dari seluruh distribusi. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tafanae dengan NIM 1120230001. Nah, di sini saya akan membahas tentang perhitungan data berkelompok. Selamat menyaksikan. Perhitungan data berkelompok atau rata-rata atau min adalah ukuran pemusatan data digunakan dalam statistik dasar. Nilai ini didapatkan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data dan membaginya dengan jumlah atau banyaknya data. Meskipun sering digunakan, min memiliki kelemahan karena tidak selalu mampu menggambarkan karakteristik data secara akurat apabila terdapat nilai ekstrim. Data yang sangat tinggi atau sangat rendah dalam kumpulan data. Contohnya, rata-rata nilai siswa 80 bisa menyesatkan jika ada siswa yang mendapat nilai sangat rendah 20 dan ada yang mendapat nilai sangat tinggi 100. Nah, adapun rumus min yang telah dipaparkan, di mana rumusnya X bar sama dengan F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 ditambah Fn Xn per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah Fn. Nah, keterangannya Fi Xi sama dengan frekuensi untuk nilai Xi yang bersesuaian. Xi sama dengan data ke I. Nah, di sini pun ada contoh minnya, di mana contoh perhitungan min data tunggal dan berkelompok. Misalnya kita memiliki nilai data ujian dari 30 siswa, di mana nilainya 65, 70, 75, 70, 69, dan 95. Nah, langkah yang Setelah pertama kita kita masukkan dapatkan rumusnya soalnya, lalu kita masukkanlah rumusnya. nilai ujian mahasiswanya, di mana kita masukkanlah X bar sama dengan 65 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 90 dibagi 30. Sigma X ditambah 2 sama dengan sigma X per N. X ditambah 2. Sigma X sama dengan 2. Lalu hasilnya 279 dibagi 30 hasilnya 76,67. Nah, langkah yang pertama Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus Turges, di mana tadi sudah ada rumusnya. Lalu kita masukkan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10 N. Dengan N sama dengan 30, K ditambah 1 ditambah 3,3 log 10 N, di mana N-nya adalah 30. Nah, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1477. Hasilnya ditambah 1 ditambah 4,87 sama dengan 5874. Nah, kita bulatkan menjadi 6. Nah, jadi jumlah kelasnya adalah 6. Maksnya 95, minimal 60, ranknya 95 dikurang 60 hasilnya 35. Jadi interval kelas panjang kelasnya kita masukkan rumus P sama dengan rank per K sama dengan 35 dibagi 6 sama hasilnya 5005,83. Jadi kita bulatkan menjadi 6. Nah, di sini ada tabel frekuensinya dapat dilihat. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus X sama dengan sigma Fix I per sigma Fi sama dengan 2331 per 30, lalu hasilnya 77,7. Lalu kelebihannya melibatkan seluruh observasi, tidak peka dengan adanya penambahan data, sedangkan kekurangannya sangat peka dengan adanya nilai ekstrim atau outlier. Contohnya, dari dua kelompok data berikut, kelompok 1, 3, 4, 5, 9, 11, rata-rata 6,4. Kelompok kedua, 3, 4, 5, 9, 30, rata-ratanya 10,2.
Nah, yang kedua perhitungan media data berkelompok ini adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nilai ini membagi data menjadi dua bagian yang sama, di mana 50% data berada di bawah atau sama dengan median, dan 50% data berada di atas atau sama dengan median. Lalu adapun sifat-sifat median ini yang pertama, tidak ketat ditentukan oleh semua bilangan. Perubahan pada beberapa nilai data belum tentu mengubah median. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau pencicilan. Dan nilai median bersifat unik atau tunggal. Yang ketiga, valid dihitung untuk variabel dengan suka pengukuran sekurang-kurangnya ordinal. Yang keempat, dianjurkan digunakan sebagai pengganti rata-rata hitung min jika dalam data terdapat nilai ekstrim. Lalu, perbedaan median dengan kuartil, desil, dan persentil. Konsep perhitungan median, kuartil, desil, dan persentil untuk data berkelompok memiliki rumus dasar yang sama, yang membedakannya hanya nilai pada pembagi letak pada datanya. Nah, pembaginya sedangkan di median pembaginya 2. Contoh rumus letaknya 1/2. Sedangkan kuartil pembaginya 4, contoh rumus letaknya Q1 sama dengan 1/4. Sedangkan desil pembaginya 10, D1 dengan rumus letaknya D1, D7 sama dengan 7/10. Dan presentil pembaginya 100, rumus letaknya P20 sama dengan 20/100. Perhitungan media data kelompoknya tadi di median contoh perhitungannya. Median data tunggal dan data berkelompok misalnya data nilai ujian mahasiswa 65, 70, 75, 70, 60, 85 hingga 95. Banyak data N-nya adalah 30. Nah, langkah yang pertama kita urutkan data dari kecil ke terbesar. Tadi kan udah acak, lalu kita urutkanlah dari 60 hingga 95. Lalu langkah yang kedua, karena N sama dengan 30 itu genap, lalu kita gunakan rumus median sama dengan X per N per 2X ditambah N per 2 ditambah 1. X sama dengan 15, X 15 ditambah X 2/16 sama di per 2 sama dengan 75 ditambah 75 dibagi 2 hasilnya 75. Lalu masuk ke rumus Turges, di mana K ditambah 1, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10 N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10 N atau 30 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1470. Lalu ditambahkan lagi di 1 ditambah 4874 hasilnya 5874. Nah, karena hasilnya melebihi dari 5 lalu kita bulatkanlah menjadi 6. Lalu selanjutnya kita masukkan rumus N per 2 sama dengan maka kelas median adalah ketiga 72 dikurang 88 karena 15 masuk dalam frekuensi kumulatif ke min 3 atau 19. Maka M sama dengan L2 ditambah C dikali N per 2 dikurang sigma F per 2 per FM2. Lalu di sini ada keunggulan median. Adapun keunggulan median yang pertama tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua mudah dimengerti dan mudah dihitung, baik dari data tak berkelompok maupun data berkelompok. Juga dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Yang ketiga dapat digunakan untuk data manapun data kualitatif. Sedangkan kekurangannya yang pertama hanya dapat ditentukan dari data yang telah diurutkan sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Yang kedua, dihitung bukan berdasarkan nilai data tetapi berdasarkan jumlah data sehingga sulit dijadikan sebagai ukuran pusat data untuk menggambarkan kumpulan datanya.
Lalu perhitungan data berkelompok yang ketiga yaitu modus. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Modus tidak selalu dengan mudah diperoleh. Hal ini akan terjadi jika dihadapkan pada suatu harga yang mempunyai frekuensi kemunculan yang sama dengan yang lain. Rumus modus dari data yang telah dikelompokkan dapat ditentukan dengan Mo sama dengan L ditambah C dikali B1 di per B1 ditambah B2. Mo ini adalah modus, L ini tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi atau kelas modus. C adalah interval kelas, B1 adalah frekuensi kelas modus yang dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. B2 adalah frekuensi kelas modus yang dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Nah, lalu contoh perhitungannya, di mana nilai maksimumnya 95, nilai minimumnya 60. Rentangnya 95 dikurang 60 hasilnya 35. Panjang kelasnya modus 75 frekuensi 7, di mana sudah terletak di tabel. Lalu jumlah kelas atau Sturges, jumlah data N sama dengan 30. Nah, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10N di mana 10-nya itu 30. Nah, itu sudah ketetapan. Lalu ditambahkanlah 1 ditambah 3,3 dikali 1477 hasilnya 5874. Nah, karena ini sudah lebih dari 5 maka kita genapkan jadi 6. Nah, setelah kita lihat tadi nilai maksimumnya 90, nilai minimumnya 60, rentangnya 95 dikurang 60 hasilnya 35, panjang kelasnya yaitu Mo sama dengan L ditambah C ditambah B1 per B1 tambah B2. Nah, diketahui tadi L sama dengan TP bawah kelas modus sama dengan 75,5 dikarenakan kelasnya 72 per 77. Sedangkan C-nya panjang kelas ada 6, lalu B1-nya sama dengan F1 dikurang F0 sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Frekuensi kelas modus dikurang sebelumnya. Sedangkan B2-nya F1 dikurang F2 hasilnya 8 dikurang 4 hasilnya 4. Frekuensi kelas modus dikurang kelas sesudahnya. Maka modus Mo sama dengan 71,5 hasilnya 71,5 ditambah 71,5 71,5 ditambah 2571 hasilnya 74.071. Nah, di sini pun ada keunggulan modus, di mana keunggulannya yang pertama dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh data ekstrem. Yang ketiga, dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Nah, sedangkan kelemahannya, yang pertama dalam kasus-kasus tertentu, kumpulan data tidak memiliki modus. Yang kedua, jika modus justru lebih daripada satu, tidak dapat digunakan sebagai ukuran pusatan data. Nah, di sini ada pun soal yang saya berikan, di mana dalam survei konsumsi sayur harian di kalangan remaja ditemukan bahwa sebagian besar responden mengonsumsi sayur sebanyak 1 kali per hari. Ukuran pemusatan yang tepat untuk menggambarkan kebiasaan ini adalah A. Median, B. Mean, C. Modus, D. Persentil ke-90, E. Defisiensi standar, di mana jawabannya adalah C. Karena modus digunakan untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul. Karena sebagian besar remaja makan sayur 1 kali per hari, maka modus menunjukkan pola konsumsi yang terbanyak. Maka jawabannya adalah C. Nah, soal yang kedua, di mana seorang ahli gizi mencatat jumlah konsumsi sayur dalam gram per hari dari 30 siswa di sebuah sekolah. Data konsumsi sayur per hari dalam gram adalah sebagai berikut, di mana 65, 70, 75, 70, 60, 85, 90, 75, 80, 85, hingga 95. Berapakah nilai median dari data konsumsi sayuran di atas jika dihitung menggunakan distribusi frekuensi berkelompok? A 73,0 gram, B 73,5 gram, C 74,0
74,0 gram, D 74,5 gram, E 75,0 gram. Jawabannya adalah D, dikarenakan. Nah, dikarenakan yang angka yang pertama kita ambil itu kita jumlahkan datanya. Nah, jumlah datanya N sama dengan 30. Nah, 30 ini karena genap, maka N per 2. Nah, 30 dibagi 2 maka 5, hasilnya 15. Nah, langkah yang kedua kita urutkan dari data terkecil ke terbesar. Nah, sudah diurutkan nih. Lalu yang ketiga, rumus turgesnya. Di mana rumusnya tadi sudah ada. Nah, langsung kita masukkan. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10. Nah, hasilnya 1 ditambah 3,3 dikali 1474. Hasilnya 5.834. Nah, kita bulatkanlah menjadi 6. Nah, langkah selanjutnya yang keempat, kita rentangkan dan panjangkan panjang kelas. Nah, nilai maksimumnya adalah 95. Nilai minimumnya 60. Rentangnya 95 dikurang 60 maka 34, 35. Lalu panjang kelas intervalnya adalah 5.836. Nah, soal yang ketiga, seorang ahli gizi ingin menganalisis data berat badan per kilogram dari 40 mahasiswa program gizi. Sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, ditentukan jumlah kelas K yang ideal berdasarkan rumus Turges. Pilihannya opsinya A 4, B 5, C 6, D 7, E 8. Jawabannya adalah C, adalah 6 dikarenakan yang pertama kita masukkan rumusnya. N sama dengan L2 ditambah C dikali N per 2 dikurang sigma F sama dengan dibagi F ME. Nah, ME sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 15 kurang 11 per 8. Me sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 4 per 8. Hasilnya 71,5 ditambah 6 dikali 0,5. Nah, 71,5 ditambah 3 hasilnya 74,5. Diketahui letak M-nya adalah ke-15, L-nya 71,5, F-nya itu 11, F kecilnya 8, dan C-nya adalah 6. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus Turgesnya, di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10 N. Penyelesaiannya N ditambah 10. N adalah 40. K ditambah 1 ditambah 3,3 log 10. K-nya 1 ditambah 3,3 yaitu 1602. Di mana K ditambah 5.286 hasilnya 6.286. Karena batasnya belum mencapai 5, maka tetap kita jadikan 6. Sekian dari hasil pemaparan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tafena dengan NIM 1120.3001. Nah, di sini saya akan membahas tentang perhitungan nilai statistik deskriptif lanjutan. Yang pertama, perhitungan data tidak berkelompok. Nah, perhitungan data tidak berkelompok ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kuartil. Nah, kuartil ini merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga nilai distribusi dapat dibagi menjadi K1, K2, dan K3. Sebelum dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing 25%, data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini, adapun kelebihan kuartil ini pada data tidak berkelompok yaitu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar sehingga memudahkan untuk memahami distribusi data secara lebih rinci dan melihat sebar data pada bagian-bagian tertentu. Nah, yang kedua, lebih tahan terhadap nilai outlier atau nilai ekstrim dibandingkan ukuran terentang.
Yang ketiga, menyediakan gambaran variabilitas data di sekitar median, terutama melalui jangkauan interkuartil, sehingga berguna untuk analisis distribusi data. Yang ketiga, mudah dihitung dan dipahami terutama untuk data yang tidak berkelompok tanpa perlu membuat distribusi frekuensi. Nah, tadi kan udah ada kelebihannya. Nah, sekarang ada kekurangan kuartil pada data tidak berkelompok. Nah, ada tiga kekurangannya. Yang pertama, tidak mempertimbangkan seluruh data secara menyeluruh, hanya memberikan informasi tentang posisi data pada kuartil tertentu sehingga tidak menggambarkan variabilitas data secara penuh. Yang kedua, kurang efektif untuk data dengan ukuran sangat kecil karena pembagian menjadi 4 bagian bisa menjadi kurang informatif. Yang ketiga, penentuan data kuartil terkadang ambigu pada data yang tidak berurutan dengan nilai yang sama banyak atau tidak genap sehingga memerlukan aturan tambahan dalam penuntun posisi. Nah, perhitungan data tidak berkelompok pada yang kedua yaitu desil. Nah, desil ini merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang masing-masing dibatasi oleh D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, nah, di sini ada pun kelebihan desel pada data tidak berkelompok yaitu membagi data menjadi 10 besar sama besar setiap 10%, sehingga memberikan informasi posisi data yang lebih detail dibandingkan kuartil. Yang kedua, memungkinkan analisis yang lebih rinci terhadap distribusi data dengan mengidentifikasi nilai-nilai spesifik pada setiap desil. Yang ketiga, dapat digunakan untuk data tunggal maupun berkelompok dengan rumus yang sesuai sehingga fleksibel dalam penerapan. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan posisi reaktif data skala yang lebih halus, misalnya deteksi data ekstrim atau tren khusus pada distribusi. Nah, kekurangan diesel pada data tidak berkelompok ini juga, yang pertama, proses perhitungan yang lebih kompleks dibandingkan kuartil, terutama memerlukan penentuan posisi dengan interpolasi jika data tidak berkelompok dan posisi tidak bulat. Yang kedua, kurang intuitif bagi yang belum terbiasa karena pembagian menjadi 10 bagian bukan 4 seperti kuartil, sehingga interpretasi awal mungkin lebih sulit. Yang ketiga, pada data sangat kecil, pembagian menjadi 10 bagian bisa jadi kurang representatif dan memberikan informasi yang berlebihan atau membingungkan. Yang keempat, butuh data yang telah diurutkan secara teliti dan lengkap agar hasil akurat sehingga rawan kesalahan jika pengurangan pengurutan atau penghitungan posisi keliru. Nah, yang ketiga pada perhitungan data tidak berkelompok itu yaitu presentil. Presentil ini merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama masing-masing dibatasi P1, P2 sampai dengan P99. Jadi dalam ukuran letak, besarnya nilai rata-rata pada presentil sama dengan median K2 sama dengan D5 sama dengan P50. Nah, di presentil tadi ada pun kelebihannya yaitu presentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar sehingga memerlukan detail posisi data yang sangat rinci. Yang kedua, memudahkan interpretasi data dengan menunjukkan presentasi data di bawah nilai tertentu sehingga sering digunakan dalam penilaian pendidikan dan kesehatan untuk melihat distribusi skor atau hasil uji suatu populasi. Yang ketiga, cocok untuk membandingkan posisi relatif individu dalam kelompok yang lebih besar dan digunakan dalam berbagai analisis statistik seperti regresi dan korelasi. Yang keempat, dapat diaplikasikan pada data tunggal maupun berkelompok dengan metode perhitungan yang sesuai. Sedangkan kekurangan presentil ini pada data tidak berkelompok yaitu perhitungan presentil cukup rumit terutama pada data tidak berkelompok. Memerlukan pengurutan data interpolasi yang berpotensi menimbulkan kesalahan jika tidak hati-hati. Yang kedua, interpretasi persentil bisa menjadi terlalu mendetail atau kompleks bagi pengguna yang belum memahami konsep pembagian data hingga 100 bagian. Kurang informatif jika digunakan pada data dengan ukuran sangat kecil karena terlalu banyak bagian yang dibentuk. Yang keempat, pengaruh data ekstrim tetap ada jika presentil tinggi atau rendah digunakan untuk menilai data keluar bias.
sehingga harus diinterpretasikan bersama ukuran statistik lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus perhitungan data tak berkelompok. Yang pertama itu kuartil. Kuartil merupakan salah satu ukuran letak yang digunakan untuk membagi suatu kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besar. Dengan kata lain, kuartil berfungsi mengetahui letak seperti titik pembagian suatu distribusi data. Terdapat 3 kuartil utama, yaitu kuartil Q1, kuartil Q2, dan kuartil 3. Kuartil pertama itu membatasi sepertama data terkecil. Kuartil kedua atau median membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Sedangkan kuartil ketiga membatasi 3/4 data dari keseluruhan distribusi. Nah, adapun rumus di sini yaitu K1 sama dengan kuartil 1 sama dengan N tambah 1 dibagi 4. Nah, sedangkan rumus kuartil kedua yaitu N 2 dalam kurung N tambah 1 bagi 4. Kuartil ketiga E 3 N tambah 1 dibagi 4. Nah, keterangan rumus ini, K1 adalah kuartil 1 menunjukkan data pada posisi seperempat dari data yang telah diurutkan. Nilai membagi 25% data terendah dari sisanya. Yang kedua, kuartil kedua adalah atau median menunjukkan data di tengah setelah data diurutkan membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar 50%. Dan yang ketiga adalah kuartil 3 menunjukkan posisi 3/4 dari data yang telah diurutkan, membagi 75% data terendah dari 25% data tertinggi. Dan N adalah jumlah seluruh data yang tersedia. Nah, rumus perhitungan data tak berkelompok yang kedua itu desil. Desil ini merupakan suatu ukuran letak yang didasarkan pada pembagian suatu distribusi tertentu ke dalam 10 bagian yang sama. Untuk mencari nilai dari suatu distribusi yang ada, maka pertama kali menentukan letaknya. Nah, adapun rumus yang telah terletak, yaitu keterangan rumusnya D1, D2, sampai D9 adalah desil yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, rumus ini menunjukkan posisi letak masing-masing desil dalam data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, yang ketiga, rumus perhitungan data berkelompok presentil ini merupakan suatu ukuran letak yang didasarkan pada pembagian suatu distribusi tertentu ke dalam 100 bagian yang sama, yaitu P1, P2, P3 sampai dengan P99. Nah, di sini pun ada rumus presentil ini dengan keterangan P1, P2, P9 sampai dengan P99 adalah persentil-persentil yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus tersebut digunakan untuk mengetahui letak posisi data dalam susunan yang telah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Lalu yang N ini adalah jumlah total data. Nah, di sini pun ada contoh perhitungan data tak berkelompok. Nah, kuartil ini ya, yang pertama kuartil. Di sini seorang ahli gizi melakukan survei kadar hemoglobin Hb anak balita di 7 posyandu. Data hasil pengukuran dalam G per desiliter adalah sebagai berikut. Nah, di sini kan udah ada tabelnya. Nah, dari A sampai G ini itu 7 anaknya. HB-nya masing-masing HB ini contohnya di A, contohnya HB-nya 10,5, anak B 11,2, begitu seterusnya. Nah, setelah ada tadi soalnya, langkah yang pertama kita ambil yaitu pertama urutkan data dari terkecil ke terbesar. Nah, tadi kan ada nomor urut datanya, yaitu dari 1 sampai ke 7. Nilai hemoglobinnya itu dari 9,8 sampai ke 13,5. Nah, setelah kita mengurutkan dari data terkecil ke terbesar, lalu kita masukkan rumus untuk kuartilnya, di mana rumus kuartil itu kuartil 1 N tambah 1 dibagi 4. Begitulah seterusnya. Nah, langkah yang ketiga kita hitung kuartilnya. Kuartil 1 K1 sama dengan N tambah 1 dibagi 4.
sama dengan 7 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 2 dibagi 4. Itu sama dengannya 2. Kuartil 1 terletak pada data kedua. Kuartil 1 sama dengan 10 gram per desiliter. Nah, itulah hasilnya. Q2, K2, N sama 2 ditambah N tambah 1 dibagi 4. Nah, selanjutnya kita masukkan 2 ditambah 7 tambah 1 dibagi 4. Sama dengan hasilnya 16 dibagi 4 hasilnya 4. Kuartil 2 terletak pada data keempat Q2 sama dengan 11,2 gram per desiliter. Nah, setelah kita menghitung semuanya, kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu interpretasi. Yang dimana tadi K1 sama dengan 10,0 gram per desiliter, artinya 25% anak balita memiliki HB kurang lebih 10,0 gram per desiliter kategori anemia ringan. Yang Q2 tadi sama dengan 11,2 gram per desiliter ditandai dengan median HB anak balita adalah 11,2 gram per desiliter. Ketiganya 12,0 gram per desiliter, artinya 75% anak balita memiliki HB kurang kurang lebih 12,0 gram per desiliter, sedangkan 25% anak balita memiliki HB kurang dari 12,0 gram per desiliter cukup baik. Nah, yang kedua contoh perhitungan data tak berkelompok yaitu desil. Di sini ada soalnya seorang petugas posyandu mencatat asupan energi harian kilokalori dari 5 balita pada satu RT. Hasil pengukuran dalam kilokalori adalah yang pertama itu balitanya asupan energinya 1.300. Eh, Anak kedua 1.100, yang ketiga 1.500, yang keempat 900, dan yang kelima 1.200. Nah, setelah kita dapatkan soal, langkah yang pertama sama halnya kepada kuartil tadi. Kita urutkan dari kecil ke terbesar. Nah, tadi urutannya kan acak dari yang ke besar ke kecil. Nah, kita urutkan yang pertama dulu. Nomor urut pertama kan 900, yang kedua 1.100, yang ketiga 1.200, yang keempat 1.300, yang kelima 1.500. Nah, ini udah terurut dari yang terkecil ke yang besar. Nah, langkah selanjutnya yang kedua, kita masukkan rumus desil, di mana K sama dengan nomor desil, misal 5 atau 7. Lalu, kita masukkan rumusnya yaitu DK sama dengan N tambah 1 dibagi 10. Lalu, langkah selanjutnya kita hitung posisi dan nilai. Posisi D5 ya tadi D5 dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. 5 tambah 5 tambah 1 dibagi 10. Nah, hasilnya 30 dibagi 10 itu adalah 3. Posisi 3 berada tepat pada data nomor urut 3. Nah, selanjutnya kita interpretasinya. D5 sama dengan 1.200 kilokalori, 50% balita setengah memiliki asupan energi kurang dari 1.200 kilokalori per hari. Ini bisa dijadikan titik tengah distribusi asupan energi kelompok tersebut. Nah, yang ketiga contoh perhitungan data tak berkelompok ini juga ada persentil. Soalnya, seorang ahli gizi ingin mengetahui asupan protein harian per gram dari 5 balita. Data hasil recall 24 jam dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, datanya yang pertama, asupan protein gram per hari itu balitanya A 25, B 20, C 28, D 18, E 22. Nah, langkah yang pertama kita urutkan dulu data terkecil ke terbesar. Data yang pertama 18, yang kedua 20, yang ketiga 22, yang keempat 25, yang kelima 28. Nah, selanjutnya masuk ke rumus presentilnya, di mana rumus presentil yang tadi PK sama dengan N tambah 1 dibagi 100, di mana K presentil yang dicari. Nah, angka selanjutnya yaitu kita hitung persentilnya. Yang pertama persentil ke 25 P25. P25 sama dengan 25
N tambah 1 dikurang dibagi 100 sama dengan 25, 5 tambah 1 dibagi 100. 150 dibagi 100 hasilnya 1,5. Lalu terletak antara data ke-1 18 gram dan data kedua 20 gram. Kita hitung interpolasinya. P25 sama dengan 18, 0, ditambah ditambah 0,5 dalam kurung 20 dikurang 18. Nah, 18 ditambah 1 kan 19. Maka P25 adalah 19 gram. Nah, yang kedua kita hitung persentil ke-50 atau mediannya. Di mana rumusnya tadi P50 sama dengan 50 N tambah 1 dibagi 100. Nah, 50 di dalam kurung 5 tambah 1 dibagi 100. Nah, hasilnya 300 dibagi 100. Nah, 300 dibagi 100 ini hasilnya 3. Nah, terletak pada data ketiga yaitu 20 gram tadi pada tabel. Maka P50 adalah 20 gram. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal kasusnya. Nah, di sini saya akan memberikan soal kasus di mana seorang ahli gizi meneliti asupan energi kilokalori dari 10 remaja yang di mana 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700. Nah, di sini di mana diminta pada soal ini kita tentukan kuartil ketiga dari data tersebut. Nah, jawabannya pilihannya A 2250, B 2350 kilokalori, C 2450 kalori, D 2550 kalori, E 2650 kalori. Nah, jawabannya C 2550 kalori. Nah, selanjutnya kita akan membahas kenapa jawabannya C 2450. Nah, di sini kita urutkan data. Nah, tadi kan udah terurut dari data kecil ke yang terbesar. Nah, langkah kedua kita jumlahkan data N-nya, di mana data N-nya adalah 10. Nah, lalu kita masukkan rumus posisi Q3, di mana rumus Q3 tadi 3 N tambah 1 dibagi 4 sama dengan 3 10 ditambah 1 sama dibagi 4. Nah, hasilnya 8,25. Jadi Q3 terletak di antara data ke-8 dan ke-9. Nah, langkah yang keempat nilai ke-8 yaitu tadi 2500, nilai ke-9 2600. Nah, kita masukkan Q3 sama dengan 2500 ditambah 0,25 dalam kurung 2600 dikurang 2500. Nah, sama dengan hasilnya yaitu 2500 ditambah 25. Lalu hasilnya yaitu 2525. Lalu kita bulatkan sesuai opsi paling dekat yaitu 2450 dikurang 2000 sampai dengan 2500 kilokalori jadinya 2450 kalori. Artinya 75% remaja memiliki asupan energi kurang dari 2450 kilokalori per hari. Nah, soal yang kedua, seorang ahli gizi mencatat asupan protein per gram dari 10 ibu rumah tangga, di mana asupan proteinnya 40 gram, 42, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60. Nah, diminta di soal ini kita tentukan desil ke-7 atau D7 dari data tersebut. Pilihannya A 51 gram 51,5 gram, B 22,8 gram, C 53,0 gram, D 54,2 gram, D E 55,0 gram. Jawabannya adalah B, yaitu 52,8 gram. Kenapa B? Nah, kita masuk pada soal yang pertama. Seorang ahli gizi mencatat asupan protein gram dari 10 ibu rumah tangga, di mana proteinnya 40, 42, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 55.
60 gram. Nah, di sini kita tentukan desil ke-7-nya. Dari data tersebut, pilihannya A 51 gram per 50,5 gram, B 52,8 gram, C 53,0 gram, D 54,2 gram, E 55,0 gram. Jawabannya adalah B 52,8 gram. Kenapa B? Yaitu, nah tadi kan jawabannya adalah B. Nah, langkah yang pertama kita ambil itu jumlah jumlah data N yaitu 10. Nah, kita masukkan rumus posisi D7 yaitu di mana rumusnya tadi D7 tambah 7 N tambah 1 dibagi 10. Nah, 7N-nya tadi kan 11 dibagi 10. Hasilnya 7,7. Jadi D7 berada di antara data ke-7 dan ke-8. Nah, langkah yang ketiga nilai ke-7 sama dengan 51, nilai ke-8 53. Nah, D7 ditambahkan dengan 51 ditambah 0,7, 53 dikurang 51. Nah, sama dengan 51 ditambah 1,4 sama dengan 52,4 gram. Dibulatkan menjadi 52,8 gram sesuai dengan opsi paling dekat. Artinya 70% ibu memiliki asupan protein kurang lebih dari 52,8 gram per hari. Makanya jawabannya adalah B. Nah, jumlah yang pertama jumlah data N-nya tadi 12. Nah, rumus posisi 25-nya itu 25 N tambah 1 disama dengan 25 N-nya itu 13 dikurang dibagi 100 hasilnya 3,25. Artinya P25 terletak di antara data ketiga dan data keempat. Nilai ketiganya sama dengan 20, nilai keempatnya itu 21. Nah, di mana P25 ditambah 20 ditambah 0,25 itu di mana 21 dikurang 20 hasilnya 20,25. Nah, dibulatkan dua desimal ini menjadi 20,75 sesuai dengan opsi yang mendekati. Artinya 25% mahasiswa memiliki IMT lebih kurang lebih 20,75 kilokalori. Nah, terima kasih buat semuanya yang telah menyaksikan video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bye.